wa ta'ala. Ada problem? Mulai lagi. Akhirnya kemudian setelah itu fahabata Jibril alaihissalam wa akhbara Rasulullah annas sinadah fi auladi Utsman abadan. Kemudian setelah itu Jibril turun lagi untuk memberitahu kepada baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa urusan juru kunci Ka'bah tetap urusannya Utsman bin Thalhah selamanya. Kemudian setelah syahadat Utsman kemudian masuk Islam, ikut pergi ke hijrah ke Madinah, hidup di Madinah sampai baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, selepas Utsman bin Thalhah ini ke Madinah, kuncinya di siapa? Kuncinya diserahkan kepada saudaranya yaitu Syaibah. Setelah itu ya keturunan mereka sampai hari ini. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nawim Banten, wa dafa'al miftah ila akhihi Syaibah fahuwa fi waladhi ilal yaum. Maka sampai kapanpun tidak boleh itu kunci Ka'bah itu ya tidak boleh di luar turunannya Utsman bin Thalhah itu, Syaibah dan keluarga mereka lah, keluarga mereka. Nah, dalam menjelaskan ayat ini ada minimal tiga amanah yang dirangkum dalam 3 amanah yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain juz 1 halaman 298. Amanah apa saja itu? Yang i'lam annal amanat salah satu aqsamin, ada 3. Yang pertama, al-awwal ibadatullahi bi ayyaf alal ma'murat yastanibal manhiyat. Pertama adalah manusia itu menanggung amanah 3. Yang pertama adalah kaitan ibadatullah, berkaitan dengan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita itu diamanai oleh Allah untuk menjadi hambanya. Tadi kawula gitu loh. Tidak menjadi raja, kita di dunia ini tidak menjadi raja, tapi menjadi hambanya Tuhan. Dengan cara apa menjadi hambanya Tuhan itu? Semampu mungkin, tetaplah siapa yang sempurna kan gitu. Nah, semampu mungkin kita melakukan kewajiban-kewajiban, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Satu itu takwa. Kemudian yang kedua, asani ni'matun allati an'ama biha kasam'i wal basar wal afiyah wa ghaira dzalika. Yang kedua adalah nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apapun itu. Baik yang berkaitan dengan tubuh kita, diberi nikmat mata, diberi nikmat pendengaran, diberi nikmat mulut, diberi nikmat sekujur tubuh ini dan fasilitas hidup lainnya, kesehatan, keluarga, macam-macam, segala nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita itu fala yasrifuha fima yaghdibullaha. Maka cara menjaga amanah segala nikmat Allah itu tidak kita gunakan untuk hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Kita diberi uang, diberi kenikmatan menikmati, diberi fasilitas bisa menikmati harta benda di dunia ini. Ya contoh sederhana HP lah, paling sederhana ini. Kita diberi nikmat Allah HP ini. Mampu nggak kita menggunakan HP ini minimal tidak membuat marah Allah. Real, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu perintah kepada netizen sekarang, kepada umat manusia yang kenal HP untuk menggunakan HP tidak sampai membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Iya enggak? Ini paling sederhana, paling kecil. Nah, kalau yang besar-besar ya kita jadi pimpinan keluarga yang laki-laki, kemudian jadi pejabat, menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang yang berpengaruh, mempunyai kekuasaan, mempunyai harta yang banyak. Itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sederhanakan kita punya HP ini. Bisa nggak kita jaga diri kita untuk menggunakan HP ini minimal tidak membuat Allah murka, tidak membuat Allah marah kepada kita. Bisa nggak kita gunakan HP ini? Ya tidak soleh-soleh banget lah, tapi tidak membuat Allah murka gitu. Kalau bisa yang soleh itu kan yang terbaik.
Itu arti bagian kontekstualisasi dari innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi fahkum apa? Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli innallaha ni'imma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salis huququl ibad, yaitu hak-hak manusia. Kal wada'i wa ghairaha, sebagaimana kita mempunyai titipan dari orang lain. Kan kadang ada tetangga yang mudik, kalau yang di kota-kota, kemudian saya titip motor, saya titip mobil. Kemudian ada berbagai macam lah. Hutang, kalau kita yang punya hutang. Kemudian segala hak, segala milik orang lain yang dibawa oleh kita, hak-haknya manusia. Ya termasuk kita ketika kita menyakiti orang lain dan yang lain sebagainya. Fayajibu 'alal insan ta'tiyatul amanat mutlaqon. Maka manusia itu harus melaksanakan dari ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan 3 amanah itu. Amanah beribadah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Amanah apa yang kedua? Menjaga segala fasilitas hidup yang diberikan kepada Allah itu supaya tidak sampai kita gunakan dalam aktivitas-aktivitas yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah amanah untuk kita menyampaikan setiap hal, harta benda milik orang lain yang dititipkan kepada kita atau yang diamanahkan kepada kita atau kita dipercaya masyarakat untuk melakukan apa, itu kita tunaikan sebaik-baiknya, sebaik mungkin sebaik-baiknya. Atau dalam bahasa lain bisa dikatakan dalam tinjauan yang lain, baik amanah itu berupa ucapan kalau kita memang harus berucap, baik amanah itu berupa perbuatan kalau itu kita harus berbuat, amanah yang sifatnya perbuatan maupun yang bersifat hati. Urusan amanah hati itu seperti apa? Kita tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husnudzon terhadap orang lain dan yang lain sebagainya. Persisnya dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi, fayajibu 'alal insan ta'tiyatul amanati mutlaqon, manusia itu wajib memenuhi amanah secara mutlak, baik itu kanat qauliyatan au fi'liyatan au i'tiqadiyatan, baik amanah itu bersifat bentuknya itu adalah ucapan, perbuatan maupun yang bersifat i'tiqad atau hati. Yang pertama seperti apa? Fal qauliyah ka hifdzil Qur'an. Yang ucapan sebagaimana hifdzul Quran, orang menghafalkan Al-Quran dijaga betul. Kemudian wal fi'liyah ka hifdzil wada'i wal awari. Yang perbuatan kita dititipi sesuatu atau kita pinjam sesuatu kepada orang lain, maka kita rawat betul. Kalau kita punya hutang kita lunasi. Kemudian wal i'tiqadiyat, kalau i'tiqad seperti apa? Kat tauhidi wa husnidzon bil khalqi. Kalau yang bersifat hati seperti mengesahkan Allah, husnudzan terhadap orang lain dan yang lain sebagainya. Wabil jumlah fahadhil ayat min jawamil ahkam wa hiya bimakna qouli ta'ala inna aradnal amanati 'alal samawati wal ardi al ayah 'ala tahqiq. Ini jelas yang tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa ayat ini persis dengan ayat Al-Ahzab tadi, inna aradnal amanati inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard al ayah. Nah, ini sama. Kemudian kalau kita peras dari awal hingga akhir, bisa kita simpulkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Ini secara ringkas bisa kita maknai bahwa dalam ayat ini, kesimpulannya dalam ayat ini kita diperintahkan untuk melakukan 2 hal.
yaitu menjalankan amanah-amanah apapun itu yang 3 tadi. Kemudian yang kedua adalah amanah untuk berperilaku adil. Berperilaku adil itu seperti apa? Ya kita tidak zalim terhadap orang lain. Kalau punya urusan, ya urusan itu yang kita selesaikan, tidak merembet-merembet kemana-mana. Adil terhadap keluarga berarti menjaga keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga itu apa? Tidak sampai menyengsarakan keluarga. Itu yang berkeluarga. Adil dalam menjadi pejabat bagaimana? Menggunakan jabatannya, kewenangannya itu untuk memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan tugasnya. Adil menjadi ustadz bagaimana? Menjadi kiai bagaimana? Menjaga amanah ilmiah untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama dan yang lain sebagainya. Prinsipnya ayat ini memerintahkan kita 2 hal. Yang satu berkaitan dengan kita harus melaksanakan amanah yang dibebankan, diamanahkan kepada kita. Kemudian yang kedua harus berperilaku adil di tengah manusia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, membawa inspirasi bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.